إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تقوى إله العالمين فإنه عز وحرز في الدنا والمرجعي فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. Ma'asyiral hadirin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari atas mimbar yang penuh keberkahan ini, di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa bimakna imtithali awamirillah wajtinabi nawahihi fis sirri wal alan. Taqwa dalam arti patuh, taat, tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah baik ketika sendiri atau di depan halayak umum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di awal tahun baru Islam, di hari yang mulia ini, saya teringat dan dengan sebuah hadis manakala melihat keadaan umat saat ini. Saya teringat dengan sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Hadis ini juga dimuat oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam risalahnya dan Al-Imam Abu Ya'la dalam musnadnya. Begitu pula Al-Imam At-Tabarani dalam mu'jamnya, bahwasanya pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat-sahabatnya. Rasulullah melemparkan pertanyaan kepada para sahabatnya, saudara. Pertanyaan yang dilemparkan oleh Rasulullah sekaligus juga menjadi informasi bagi umat tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabatnya, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syubbanukum wa taraktum jihadakum?" Kata Nabi, bagaimana kalian? Apa respon kalian kalau kalian melihat suatu saat pemudi-pemudinya menjadi durhaka, pemuda-pemudanya fasik, durjana, wa taraktum jihadakum, dan kalian tinggalkan jihad? Saudara, apa yang ditanyakan oleh Nabi kita lihat di depan mata kita, saudara. Bagaimana saat ini perempuan-perempuan menjadi durhaka, hilang rasa malunya. Ibadallah, kalau dulu perempuan mau maksiat diam-diam, sembunyi-sembunyi, tapi di zaman ini berapa banyak wanita-wanita muslimah yang tanpa rasa malu telanjang di media sosial, tidak takut kepada Allah, tidak malu kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Fasaqa syubbanukum. Dan yang kita lihat terjadi juga saat ini, saudara, bagaimana pemuda-pemuda menjadi durjana. Luar biasa. Gak usah jauh-jauh di depan mata kita. Ketika sholat Jumat didirikan, saudara, yang harusnya pemuda, laki-laki, sehat walafiat, mukim, tidak ada udzur, harusnya sholat Jumat. Betapa banyak laki-laki yang masih di warung-warung, lalu lalang di jalan, jalanan rame, seolah-olah tidak ada sholat Jumat. Terang-terangan kefasikan dipertontonkan, saudara. Wa taraktum jihadakum, kalian tinggalkan jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jangankan jihad, kita hidup di zaman, jangankan melakukan jihad, bicara jihad saja takut, saudara.
takut dituduh teroris, takut dituduh radikalis. Bahkan jangankan bicara jihad, orang mendengar soal jihad saja takut, saudara. Apa yang Rasulullah sampaikan terjadi, bahkan lebih parah, saudara. Sahabat begitu mendengar pertanyaan tadi dari Nabi, apa respon sahabat? Wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Sahabat nggak habis pikir, apa iya hal seperti itu terjadi? Karena di zaman sahabat perempuan-perempuannya salihah, pemuda-pemudanya seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La fata illa Ali, wa la sayfa illa Dzulfiqar. Dan jihad, para sahabat begitu luar biasa menjalankan faridatul jihad di zaman Rasulullah. Mereka heran, tidak habis pikir. Wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Apa ada zaman seperti itu? Apa jawaban Nabi, saudara? Naam, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Rasulullah, ya, itu akan terjadi. Bahkan Rasulullah mengatakan, demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nafsuku, jiwaku ada di genggamannya, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah dari itu akan terjadi, kata Rasulullah, saudara. Heran para sahabat, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, yang lebih parah apalagi ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa antum idza lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'an munkar. Kata Rasulullah, bagaimana kalian kalau kalian melihat suatu zaman lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'anil munkar, kalian tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kebatilan dibiarkan di mana-mana merajalela. Kemaksiatan dibiarkan di mana-mana. Diam, tidak ada yang menegur. Bahkan sebaliknya, saudara, orang-orang yang berusaha menyerukan kepada ma'ruf, mencegah kepada munkar, justru sebaliknya dimusuhi, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, bahkan dibunuh, saudara. Ya Allah, sahabat heran, apa iya zaman seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Wa kainun dzalika ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Saudara, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Rasulullah, ya, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, wa asyaddu minhu sayakun, bahkan yang lebih parah akan terjadi, kata Nabi, saudara. Makin heran Rasulullah, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Para sahabat makin heran, apalagi yang lebih parah yang Rasulullah? Tadi sudah parah, pemuda durhaka, perempuan durjana, jihad ditinggalkan, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Yang lebih parah apalagi ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bagaimana kalian, kata Rasulullah, kalau kalian melihat yang munkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi munkar, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang soleh dianggap bejat, yang bejat dianggap soleh, pahlawan dianggap penjahat, penjahat dianggap pahlawan, yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Saudara, kita lihat di dunia saat ini, saudara, kalau ada perempuan telanjang dibilang gaya hidup, saudara. Tapi giliran perempuan pakai cadar dituduh teroris, saudara. Poligami yang halal diintimidasi, nikah siri terkadang dikriminalisasi, poligami dikatakan hak asasi, saudara. Bahkan yang menyerang poligami, mohon maaf, LGBT dibilang hak asasi. Bahkan yang menolak LGBT dibilang diskriminatif, melanggar HAM, dan lain sebagainya. Apa ini, saudara? Kita hidup di zaman yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Giliran ada ustadz, kiai, habib, tegas, nyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dibilang radikal, intoleran, dihalang-halangi dakwahnya. Giliran ada yang liberal, menyebarkan kesesatan. Apa yang dilakukan? Dikasih panggung, dibilang intelektual, dibilang pahlawan. Masya Allah, terjadi yang disampaikan oleh Rasulullah. Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bagaimana kalian kalau kalian melihat yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf? Sahabat menanyakan lagi, wa kainun dzalika ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Makin heran para sahabat. Apa jawaban Nabi? Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Ya, kata Rasulullah, ya, itu akan terjadi, kata Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi, bahkan demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, wa asyaddu minhu